Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahaikum tahiyatan mubarakatan wa tahiyatan la yarduha illa bisalam. Qulu fi bidayati kalami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ayyuhal ikhwah, as'adakunallah lailatakum wa taubat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Tayyib, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah fi hadhil fursah al-ghaliyah wa fi hadhil fursah al-thaminah qadarna 'ala al-ihtifal wa natalam maratan ukhra fi hadhihi nadwah al-mubarakah. Baik ya teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengadakan pembelajaran bersama lagi di kelas online Takalam Institute. Fa mubasyaratan faqat aya nabda darsana fi hadhil laila bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan sebelum kita mulai ya, mungkin antum juga sudah beberapa kali bertemu dengan Ana ya. Tapi insyaallah hadhil lailah ala wa huwa liqaul akhir ma'i ya. Sekaligus di malam ini juga akan menjadi pertemuan yang terakhir ya bersama Ana, sehingga nanti ada beberapa pengumuman ya sebelum nanti selesai ya. Fa mubasyaratan faqat hayya nabda darsana fi hadhil lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, darsunal ana ala wa huwa takwinul jumlah. Jadi pembelajaran hari ini adalah takwinul jumlah. Apa artinya takwinul jumlah? Ma makna takwinul jumlah? Menyusun kalimat. Takwin itu artinya adalah menyusun. Ya. Sedangkan jumlah itu artinya adalah kalimat. Kalau takwinul jumlah adalah menyusun kalimat. Ya, dan mungkin dari beberapa antum sudah melihat materinya yang tadi di-share. Ada yang sudah melihat materinya? Khalas, Ustaz. Ana as'alukum, antum paham dengan materi yang di-share? Ini ya, ini materi yang di-share kemarin ya tadi. Apakah antum paham? Insyaallah, Ustaz. Nah, siapa yang bilang insyaallah? Enggak, ini jujur saja ya, jujur saja. Nanti kalau nggak paham, Ana ajarkan sesuatu, nggak yang di sini, Ana kasih yang dari dasar. Mungkin Ana tanya dulu, antum apakah paham dari yang antum baca dari materi yang sudah di-share? Ana lama, Ustaz. Lama. Coba silakan berpendapat. Ada yang sudah paham? Belum ya? Ya, nggak ada yang paham ya. Maka seperti yang antum lihat ya, jadi materi yang di-share ini sebenarnya ini pengembangan jumlah ismiyah ya. Contoh pengembangan jumlah ismiyah. Nah, ini sebenarnya buat yang sudah tahu dasarnya ya. Maka dari itu mungkin dari antum banyak yang belum tahu ya, karena ini adalah materi buat lanjutan. Ya, bisa antum lihat yang di sini ya. Nah, maka hari ini akan Ana ajarkan materi menyusun kalimat juga, tapi tidak dari materi yang di-share ya, tapi langsung Ana share dari ini ya. Dari Word-nya. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Ustaz. Silakan perhatikan layarnya. Hari ini kita akan menyusun kalimat, menyusun jumlah, tapi tidak sesuai yang di materi, karena kalau di materi itu pembelajaran yang lanjutan ya. Tapi akan Ana kasih cara menyusun jumlah atau kalimat bagi orang dasar. Ya. Tadi sebutkan pelajaran kita tadi apa?
takwinul Takwinul jumlah. jumlah. Takwinul jumlah. Takwin itu artinya adalah menyusun, jumlah itu adalah sebuah kalimat. Ya, jumlah itu adalah susunan dari beberapa kalimat, namanya jumlah. Jadi misalkan ada saya pergi ke pasar. Ini namanya kalau dalam bahasa Indonesia apa? Saya pergi ke pasar dalam bahasa Indonesia namanya apa? Predikat. Oh, Bukan. SPO. Kalau predikat itu nanti perginya. Kalau saya sebagai subjek, predikat sebagai perginya predikat, ke-nya sebagai keterangan, ya kan? Tapi kalau susunan dari itunya apa? Saya pergi ke pasar itu susunannya namanya apa? Kalimat. Kalimat ya. Kalau bahasa Indonesia namanya kalimat. Kalau saya itu kata. Kalau pergi itu sebuah kata, tapi susunan dari beberapa kata kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Nah, dalam bahasa Arab itu dirubah ya. Yang aslinya kalimat itu kalau bahasa Indonesia susunan dari beberapa kata, tapi dalam bahasa Arab yang namanya kalimah itu satu kata. Kalimah itu satu Kata. satu kata. Berarti kalau ana bilang ana itu kalimah atau bukan? Bukan. Ana ya kalimah kalau dalam bahasa Arab. Paham? Bedakan bahasa Indonesia sama bahasa Arab berbeda. Kalimah itu dalam bahasa Arab itu adalah sebuah kata. Ana bilang ana itu kalimah atau bukan? Kalimah. Adhabu kalimah atau bukan? Kalimah. Itu Ilal Kalimah ya? masjidi kalimah atau bukan? Kalimah. Berarti ana adhabu ilal masjidi itu susunan beberapa kalimah yang mana dalam bahasa Arab namanya jumlah. Sampai sini paham nggak maksudnya? Insyaallah Ustaz. Allah Ustaz. Ya. Jadi yang namanya jumlah itu adalah susunan dari beberapa kalimat ya. Kalimah ya, atau biasanya kita ngomongnya kalimah. Kita ngomong isim, fiil sama huruf. Isim, fiil, huruf itu adalah pembagian dari kalimah ya. Macam-macam kalimah ada 3, isim, fiil, huruf. Tapi kalau secara umumnya namanya kalimah ya. Paham tuh? Sampai sini paham maksudnya? Benar Ustaz. Jadi menyusun jumlah, takwinul jumlah adalah menyusun sebuah kalimat. Kalau bahasa Arabnya takwinul jumlah, menyusun dari beberapa kalimat. Ana adhabu ilal masjidi. Ini susunan dari beberapa kalimat. Maka ini namanya susunan dari beberapa kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah. Maka antum harus bedakan ya kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Arab ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan yang panjang. Saya pergi ke pasar, itu namanya kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu satu. Atau istilahnya kata ya. Ada isim, fiil, huruf itu kalimat. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut. Sama. Maafi ya. Nah, fi'lu dalam bahasa Arab yang namanya kalimah atau yang namanya jumlah, yang namanya kalimat atau jumlah, ya itu terbagi menjadi 2. Yang namanya jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2. Apa saja itu? Mumtaz ya. Dalam bahasa Arab yang namanya jumlah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-jumlah Ismiyah. Ismiyah, dan yang kedua ada namanya Al-fi'liyah. al-jumlah Liyah. fi'liyah. Ya. Jadi tadi kan kita mau menyusun jumlah ya. Jadi kalau kita mau menyusun jumlah kita harus tahu bahwasanya pembagian jumlah ada 2, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ya. Ya, jadi takwinul jumlah dibagi menjadi 2, jumlah dibagi menjadi 2, al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah. Ya.
Sekarang langsung saja kita masuk di yang pertama. Yang pertama ada al-jumlah al-ismiyah. Ya. Apa itu pengertian dari al-jumlah al-ismiyah? Al-jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim. Sebuah jumlah yang diawali dengan isim. Ya. Jadi contohnya gimana? Contohnya kita ngomong masjid itu besar ya, menjadi al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun, atau artinya masjid itu Besar. masjid itu besar. Ini sudah jumlah ismiyah ini. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim ya, kata benda. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Atau misalkan kita sebut ya, seperti ini. Muhammad murid. Ya, Muhammad seorang murid. Apa bahasa Arabnya Muhammad seorang murid? Muhammadun ya, Muhammadun Thalibun. Nah, thalibun ini artinya seorang Murid. Muhammad seorang murid yang pintar. Apa bahasa Arabnya yang pintar? Mahirun. Muhammadun thalibun mahirun. Maka ini dinamakan jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali isim. Karena diawali dengan Muhammadun ya. Muhammadun isim, nama benda, nama orang. Jadi isim itu bisa nama benda, bisa nama orang. Ya, atau nama-nama segala sesuatu yang memiliki nama itu namanya isim. Ya. Kalau kita ngomong seperti ini, buku di atas meja, apa bahasa Arabnya? Buku itu di atas meja. Kita sebutkan buku dulu ya. Buku bahasa Arabnya kitabun. Al-kitabun Kita tambahin al ya. Al-kitabu alal maktabi. Antum bisa lihat di sini al-kitabu ini isim, maka dia namanya juga jumlah ismiyah. Ya. Jadi pengertian jumlah ismiyah adalah jumlah sebuah kalimat atau sebuah jumlah yang diawali dengan isim. Atau misalkan seperti ini, kita ngomong Zaid pergi ke masjid, ya. Zaid pergi ke masjid. Kita sebutkan Zaidnya dulu. Zaidun Yadhabu ilal masjid. Al-masjid. Al-masjidi. Di sini antum bisa lihat ini jumlah ismiyah atau bukan? Zaidun yadhabu ilal masjidi. Ismiyah. Nah, jumlah ismiyah juga karena diawali dengan Zaid ya, diawali dengan Zaid. Zaid kan isim ya. Maka ini adalah jumlah ismiyah ya. Sebuah jumlah atau sebuah kalimat yang diawali dengan isim. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Silakan kalau ada pertanyaan ya sebelum kita lanjut. Kelas. Jelas ya? Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi. Dalam jumlah ismiyah itu ada dua unsur ya. Ada dua unsur yang harus ada dalam jumlah ismiyah ya.
Ya, dalam jumlah ismiyah itu ada 2 unsur yang harus ada dalam jumlah ismiyah. Unsur apa itu? Khobar dan mubtada. Khobar, mubtada khobar. Ya. Jadi mubtada dulu ya, bukan khobar dulu. Mubtada Khobar. plus Khobar. khobar. Dalam jumlah ismiyah itu ada 2 unsur, yaitu mubtada dan Khobar. khobar ya. Mubtada itu apa sih? Mubtada itu sebuah pengawalan kata. Sebuah pengawalan kata. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu kan pasti ada yang ingin kita ucapkan ya. Contohnya masjid itu besar. Kita yang ngomong, kita ngawalin perkataan kita dengan apa? Al-masjidu. Nah, dengan masjid ya. Masjid. Maka masjid ini dinamakan Mubtada. mubtada. Ya, yaitu kita mau ngomong itu masjid dulu, masjid. Baru kabirun ini nanti namanya adalah khobar atau sebagai pemberitahu ya. Beritahu. Jadi al-masjidu kabirun itu nanti artinya adalah masjid itu besar. Masjidnya sebagai mubtada, sebagai kita mau ngomong, kita mau menjelaskan masjid, kita mau ngomongi masjid, kabirun ini sebagai penjelasnya. Masjidnya itu apa sih? Oh, ternyata masjidnya besar, maka kabirun ini namanya Khobar. khobar. Paham ya? Al-masjidu kabirun. Al-masjid sebagai mubtada, kabirun sebagai khobar. Sekarang kalimat yang kedua, Muhammadun tolibun mahirun. Anda tanya, di sini mana mubtadanya? Muhammadun. Nah. Kita mau ngomong Muhammad, maka di sini Muhammadnya sebagai mubtadanya. Ya. Sedangkan khobarnya yang mana? Tolibun. Khobarnya di sini adalah tolibun. Ya, khobarnya tolibun. Muhammad mubtada, tolibunnya sebagai khobar. Mahirun ini nanti ada hukum yang lain ya. Dalam hal ini nanti hukumnya naat ya. Naat ya. Abi. Nah, seperti itu. Habis itu yang kalimat ketiga, al-kitabu al-maktabi. Buku itu di atas meja. Sekarang Anda tanya, mana mubtadanya? Kitabu. Naam. Kita mau ngomong ya, kita mau menjelaskan apa? Kita ngomong buku di atas meja, maka kita memulai dengan buku. Namanya ini al-kitabu sebagai mubtada. Ya. Sedangkan khobarnya mana? Ala. Nah, khobarnya bukan ala, tapi khobarnya adalah di atas meja. Jadi khobarnya alal maktabi. Nah, kenapa kok beda seperti di atas Muhammadun tolibun? Kenapa bukan tolibun mahirun khobar? Karena beda. Ala ini sebuah huruf. Yang namanya huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau ada huruf nanti khobarnya ada 2, yaitu ala al-maktabi. Berarti ini khobarnya ala al-maktabi. Apa maksudnya? Karena kalau kita ngomong buku di atas, ya kita stop di situ, di atas. Ini nanti nggak memiliki arti. Buku di atas tidak memiliki arti. Maka harus di atas apa? Di atas meja. Maka nanti di atas meja ini adalah khobarnya. Khobarnya berarti sibhul jumlah ya. Atau kalau nama bahasanya sibhul jumlah ya. Alal maktabi ini jar majrur ya. Jadi khobarnya 2 ya. Alal maktabi, ala sama al maktabi. Paham tuh ya? Nah, sekarang Zaidun yazhabu ilal masjidi. Mubtadanya mana? Mubtadanya Zaidun. Sedangkan khobarnya khobarnya yadhabu, pergi. Ilal masjidi nanti sesuatu yang lain ya. Ada hukumnya tersendiri. Jadi ini adalah al-jumlah al-ismiyah, yang mana sebuah jumlah yang diawali dengan isim, yang di dalamnya nanti ada unsur mubtada dan khobar. Ini unsur wajibnya. Unsur wajib dalam jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Nanti kalau ditambahin yang lain bisa nggak? Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Kita ngomong Zaidun yadhabu, ilal masjidnya dihilangin. Ya bisa aja. Ini sudah cukup. Yang penting sudah ada mubtada dan khobar.
khobarnya. Tapi nanti kalau kita mau nambahin ya ilal majidi ditambahin lebih bagus. Sama seperti Muhammadun Tolibun Mahirun. Kita ngomongnya Muhammadun Tolibun. Itu sudah cukup atau tidak? Cukup. Ya sudah cukup karena sudah ada mubtada dan Khobar. khobar. Tapi kalau mau kita tambahin lebih bagus. Kecuali al-kitabu alal maktabi. Kita ngomong al-kitabu ala. Al-maktabinya dihilangin. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena khobarnya alal maktabi ya. Harus alal maktabi harus ada ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Sekarang anak kasih kesempatan yang mau bikin jumlah ismiyah. Yang dalamnya ada mubtada dan khobar ya. Yang sanggup, yang bisa seperti biasa anak kasih hadiah ya. Kayak yang kemarin-kemarin. Sebutkan namanya ya. Bikin sebuah jumlah ismiyah. Isti'anah. Nggak harus panjang. Siapa namanya? Isti'anah. Coba isti'anah ya. Halo, silakan. Naam. Ana adrusu al-lugha al-arabiyyah. Sip, Ana tulis ya. Ana ulangi. Adrusu. Adrusu Adrusu. Terus al-lugha al-arabiyyah. al-lughah Al-arabiyyah. Arabiyyah. al-arabiyah. Sip. Artinya apa? Saya belajar bahasa Arab. Saya belajar sedang bahasa Arab. bahasa Arab. Sekarang mubtadanya yang mana? Ana Mubtadanya ana. Terus khobarnya? adrusu. Sip, mumtaz. Jadi ini juga sudah termasuk jumlah ismi. Bismillah. Ana adrusu al-lughah al-arabiyah. 6. Al-lughah al-arabiyah nanti sebagai maf'ulun bih ya. Sebagai Nah, objek. Nah, mumtaz. Nanti silakan ambil hadiah ya seperti biasa. Silakan yang lain siapa? Sebutkan namanya. Guri Ustaz. Nifal Ustaz. Coba sekarang anak kasih kesempatan yang belum pernah ya. Bu Wuri ada Bu Wuri. Mewujud Ustaz. Nah, tafadhali Ya. silakan. Azhabu ilal maktabi bil kitor. Di mana? Azhabu ilal maktabi. Nah, anak tulis dulu ya. Ya, ya. Adhabu ilal Maktabi. Maktabi bil kitor. bil kitor ya. Artinya apa? Saya pergi maktabi itu bisa kantor nggak Ustaz? Nah, bisa kantor. Bisa ya. Saya pergi ke kantor dengan kereta. Baik ya. Nah, Baksa, ini sudah bagus kalimatnya. Nanti ambil hadiah. Tapi di sini ada yang perlu diperbaikin ya. Kalau antum lihat ya, antum lihat adhabu ilal maktabi bil kitor sama ana adrusu al-lughal arabiyah. Kalau misalkan nggak ada ananya, maka ini nanti bukan masuk dalam jumlah ismiyah. Ya. Kurang ananya Ustaz ya. Nah, jadi kalau kita ngomong adhabu, ini kurang ananya, maka di sini bukan jumlah ismiyah, tapi nanti masuknya jumlah fi'liyah. Berarti kalau kita mau jadi jumlah ismiyah ditambahin Ana. nah, Ana azhabu. tambahin ana. Ya. Apakah artinya berbeda? Sebenarnya artinya sama saja. Kita ngomong adhabu ilal maktabi, artinya sama, saya pergi ke kantor, atau ana adhabu ilal maktabi artinya juga sama, tapi di situ cuma dalam susunannya saja ya, dalam susunannya. Maka kalau kita pengen jumlah ismiyah harus dikasih domirnya. Kalau misalkan anta ya, anta tadhabu ilal maktabi, atau misalkan huwa yadhabu, pokoknya dikasih domirnya ya. Kalau mau jumlah ismiyah. Nah ya. Karena nanti kalau nggak ada domir, yaitu nanti masuknya di jumlah fi'liyah. Seperti itu ya. Nanti ambil dia juga ya, Bu Uri. Ya, syukuran Ustaz. Di sini ana sebagai mubtada, azhabu sebagai khobar. Satu lagi. Tapi nggak boleh ada kata kerjanya. Sekarang yang selain kata kerja.
Jumlah ismiyah yang nggak ada kata kerjanya. Siapa? Man Yurid. Siapa namanya? Elis. Nah, Angelia udah pernah dapat hadiah? Udah. Udah. Elis juga sudah ya? Iya. Ya, ada yang lain dulu nggak? Kalau nggak ada, nanti anak kasih kedua orang itu. Afwan Ustadz. Afwan Ana Ustadz. Siapa? Fitria. Mau izin Ustadz, ini saya mengikuti kegiatan kelas bahasa Arab saya sambil untuk kuliah Ustadz. Mohon maaf ya. Oh, naam. Afwan Ustadz. Naam lah, Mbak Sa. Ya, Syukran. siapa tadi? Agni sudah pernah ya? Ya, anak kasih kesempatan yang lain dulu. Ana Ustadz. Afifah. Afifah sudah pernah belum? Belum Ustadz. Belum ya? Nah, coba Afifah. Asy-syajaratu tawilun. Nah, sip ya, anak tulis dulu di sini. Artinya apa? Pohon itu besar. Tawil artinya apa? Tinggi. Oh, panjang. Panjang atau tinggi bisa juga. Nah, pohon itu tinggi. Kalau secara susunan jumlah ismiyah, ini diawali dengan isim atau bukan? Naam. Ya, diawali dengan isim, maka dia maksudnya jumlah ismi. Iya. Jumlah ismiyah. Tapi kalau secara hukum yang lain, ini masih ada yang kurang, yaitu harusnya asyajaratu kan mu'anas ya, maka nanti sifatnya mu'anas juga. Jadi asyajaratu tawilah. Pohon tawilatun ya, ditambahin tak marbutoh. Pohon itu Tinggi. tinggi. Dan ini jumlah ismiyah. Cuma tadi tawilun ditambahin tak marbutoh ya, karena asyajaratu kan mu'anas ya. Nah, seperti itu ya, Afifah. Ya Ustaz. Syukran. Min aina, Afifah? Lampung ya? Pare. Oh, beda ya? Parepare. Beda ya? Ada dari Lampung, ada yang dari Parepare. Nah, nanti silakan ngambil hadiah ya, seperti yang lain. Ini antum bisa lihat asyajaratu tawilatun, mubtada'nya mana? Asy-syajaratu Ustaz. Syajaratu. Mubtada'nya asyajaratu tawilatun sebagai khobar. Baik, sekarang Ana jelaskan hukum yang ada di mubtada ya. Jadi hukumnya mubtada itu harus tulis ya, mubtada itu harus ma'rifah. Mubtada harus Ma'rifah. ma'rifah. Apa artinya ma'rifah? Berarti sampai jam berapa? Apa artinya ma'rifah? Khusus. Nah, ya. Jadi yang namanya mubtada, kan kita kan sudah ngomong dalam jumlah ismiyah ada mubtada dan khobar. Nah, kalau kita bedah lagi yang namanya mubtada itu harus ma'rifah. Ma'rifah itu apa sih? Nah, ma'rifah itu kalau misalkan nama orang, maka itu sudah ma'rifah. Jadi ma'rifah itu adalah sesuatu yang sudah khusus ya. Sesuatu yang sudah khusus ya. Yang khusus itu maksudnya gimana? Kita ngomong Muhammad ya. Karena tanya, kalau kita ngomong Muhammad, maka kita sudah tahu orangnya atau bukan? Sudah tahu, maka ini khusus. Ya, atau Ana bilang Ana, saya. Ana ini sudah diketahui belum perangnya? Ya pasti sudah ya, nggak mungkin saya ngomong Ana kalau nggak tahu diri sendiri kan. Nah, maka itu namanya ma'rifah ya. Jadi kalau nama orang atau domir itu langsung saja itu udah otomatis ma'rifah. Kalau nama orang atau domir otomatis Nah, terus untuk benda gimana? Nah, contohnya kita ngomong masjidun. Masjidun itu sebuah masjid. Tapi itu maknanya masih umum. Ya. Kalau kita ngomong masjidun itu masih umum. Nah, kalau kita ingin menjadikan ma'rifah, caranya dikasih alif lam. Dikasih alif lam, maka nanti menjadi al-masjidu kabirun. Ya. Kalau kita ngomong kita
ilangin alnya di sini. Kita ngomong masjidun kabirun. Ini jumlah ismiyah atau bukan? Bukan ya. Secara kaidah salah. Yang namanya mubtada harus ma'rifah. Kalau pingin menjadikan isim itu ma'rifah dikasih alif Lam. lam. Kecuali buat nama orang. Kalau nama orang tidak perlu dikasih alif lam karena sudah ma'rifah. Atau domir juga perlu dikasih alif lam karena sudah ma'rifah. Apa maksudnya? Yang namanya mubtada ma'rifah. Ya, kalau ma'rifah berarti bisa nama orang, atau kalau nama benda yang biasa ya dikasih alif lam. Al-kitabu. Nah, ini kan dikasih alif lam juga kan? Karena dijadikan ma'rifah. Kalau kita nggak masih alif lam, bisa nggak? Nggak bisa. Nanti kalau secara kaidah salah ya. Paham tuh? Nah, kecuali nama orang. Nama orang tidak perlu dikasih alif lam, sudah Nah, ya. Terus untuk khobar hukumnya apa? Khobar itu hukumnya nggak harus. Khobar itu nakiroh ya. Khobar itu nakiroh, atau sebenarnya nggak wajib nakiroh, kebanyakan nakiroh, atau harus mengikuti dari segi jenis ya, harus mengikuti dari segi jenis dan jumlah. Ya, jadi contohnya kayak al-masjidu kabirun. Al-masjidu ini mudzakkar, maka nanti kabirun ngikutin, yaitu mudzakkar juga. Asyajaratu ini mu'annas, maka khobarnya juga ngikutin, yaitu mu'annas. Kalau khobarnya sifat harus ngikutin. Nah, nanti kalau jamak juga sama. Misalkan al-masajidu harusnya kabirotun. Atau misalkan al-muslimuna tullabun. Al-muslimuna tullabun. Paham ya? Jadi itu hukum tambahan untuk mubtada dan khobar. Dan dua-duanya nanti hukumnya marfu, atau dua-duanya berharokat doma. Nah, ya. Ada pertanyaan tentang al-jumlah al-ismiyah sebelum kita lanjut. Iya, gimana? Malas ya? Sip, anak kira sudah jelas ya al-jumlah al-ismiyah. Sekarang kita masuk al-jumlah al-fi'liyah. Kalau al-jumlah al-ismiyah tadi sebuah jumlah yang diawali dengan isim. Kalau al-jumlah al-fi'liyah berarti sebuah jumlah yang diawali dengan Fi'il. Tinggal dibalik, yang diawali dengan Fi'il. fi'il. Nah, terus gimana dong kalau diawali dengan fi'il? Maka ini kan di sini kan sudah ada fi'ilnya ya. Kita lihat yang dua ini saja. Coba kita copy saja langsung. Al-jumlah al-fi'liyah. Kan harusnya gini ya. Zaidun yadhabu ilal masjidi. Itu jumlah ismiyah. Kalau kita taruh Zaidun di depan, itu jumlah ismiyah. Nah, kalau misalkan kita mau menjadikan jumlah fi'liyah, Zaidunnya kita balik ya. Jadinya Yadhabu Zaidun ilal masjid. Naam. Yadhabu Zaidun ilal masjidi. Maka di sini antum akan melihat bahwasanya diawali dengan yadhabu. Yadhabu fi'il bukan? Fi'il. Maka ini namanya nanti jumlah fi'liyah. Nah, terus kalau dari segi arti apakah ada perbedaan? Zaidun yadhabu ilal masjidi sama yadhabu Zaidun ilal masjidi. Kalau dalam segi arti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, sama ya. Artinya sama, yaitu Zaid pergi ke masjid. Coba kalau bahasa Indonesia, Ana tanya, sekarang kalau bahasa Indonesia Zaid pergi ke masjid, kita balik pergi Zaid ke masjid. Cocok mana? Zaid pergi ke masjid. Nah, kalau bahasa Indonesia kan cocoknya pelakunya dulu kan, atau subjeknya dulu kan? Iya. Makanya ada namanya SPOK, subjek duluan. Subjek itu pelakunya dulu. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu Zaid, perginya itu predikat. Predikat itu kata kerja ya. Kalau dalam bahasa Arab fi'il ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu nggak ada perbedaan. Zaidun yadhabu ilal masjid sama yadhabu Zaidun ilal masjid, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan.
Cuma kalau antum ditanya lebih bagus yang mana susunannya? Susunan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Kalau misalkan ada kata kerja, lebih bagus susunan jumlah fi'liyah. Lebih bagus susunan jumlah fi'li. Fi'liyah. Jadi kalau ada kata kerjanya, ini kan yadhabu kata kerja fi'il. Berarti nanti lebih bagusnya ditaruh yadhabu zaidun ilal masjidi ya. Fi'ilnya didahulukan. Karena emang hukumnya seperti itu ya. Ya. Coba kita lanjut ke contoh yang kedua. Ana adrusu al-lughah al-arabiyyah. Bagaimana cara menjadikan ini jumlah fi'liyah? Adrusu al-lughah al-arabiyyah. Ananya tinggal dihapus. Langsung saja. Ini nanti menjadi jumlah fi'liyah. Ya, menjadi jumlah Fi'liyah. khusus untuk domir orang pertama dan orang kedua ya. Orang pertama dan orang kedua. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau yang namanya kata kerja kan ada tiga pembagian. Ada yang melakukan orang ketiga. Ya, orang ketiga ini maksudnya dia ya, atau kita bisa ngomong dia laki-laki. Contohnya yang yazhabu zaidun ini orang ketiga ya. Kalau orang ketiga itu harus disebutkan. Orang ketiga harus Disebutkan. Nanti kalau kita yadhabu ilal masjidi, boleh nggak? Ya nggak boleh, harus ada pelakunya. Nanti nggak jelas dong siapa yang pergi, ya kan? Iya. Nah kalau kita bilang gini, yadhabu ilal masjidi, artinya Pergi ke masjid. pergi ke masjid. Nah, siapa yang pergi? Nggak ada. Nggak ada. Maka kalau orang ketiga itu harus disebutkan pelakunya, harus disebutkan subjeknya. Ya. Tapi kalau untuk orang kedua dan orang pertama ya, orang kedua ini contohnya orang pertama dulu lah, adrusu al-lughah al-arabiyyah. Ini orang pertama. Saya ini orang pertama atau bukan? Iya. Orang pertama. Maka kalau untuk orang pertama itu nggak wajib disebutkan domirnya. Dalam artian kalau ananya kita hilangin langsung adrusu al-lughah al-arabiyyah bisa. Bisa. Dan itu nanti itu sudah masuk jumlah fi'liyah. Ya. Atau orang kedua, kalau orang kedua itu kamu ya. Contohnya adalah Tadrusu. selain tadrusu ya. Nadrusu termasuk nggak Ustaz? Makan apa, Mbak? Kalau nadrusu itu orang pertama masuknya ya. Kamu makan apa? Takulu. Kamu makan nasi di pagi hari. Takulu arruza. Nasi apa? Arruz ya. Pagi hari disobahi. Artinya seperti ya. Kamu makan nasi di pagi hari. Di pagi hari. Maka kalau kamu itu nanti orang kedua ya. Maka ini nggak perlu kita sebut anta yang kita nggak perlu ngasih Anta. Langsung aja. Kalau dalam jumlah fi'liyah antanya udah hilangin aja, langsung aja takulu ruza fis sobahi. Maka ini termasuk jumlah fi'liyah juga. Ya. Baik. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum anak tambah lagi. Jadi jumlah ismiyah jumlah yang diawali dengan isim, yang di dalamnya ada mubtada wal khobar. Mubtada itu ma'rifah, khobar itu nanti ngikut dari segi mudzakkar muannats dan dari segi mufrad musanna jamaknya. Sedangkan jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya. Nah, kalau tidak ada, kalau di jumlah ismiyah tadi ada mubtada dan khobar, kalau dalam jumlah fi'liyah ada apa? Fi'il fa'il. Mumtaz. Jadi beda ya, kalau dalam jumlah ismiyah tadi mubtada wal khobar, tapi kalau jumlah fi'liyah bukan mubtada wal khobar, tapi namanya adalah Fa'il. fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il.
Fa'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Kata Kerja. sebuah pekerjaan. Sedangkan fa'il itu subjeknya atau pelaku, Orang yang mengerjakan. orang yang mengerjakan. Maka antum bisa kelihatan yadhabu Zaidun ilal masjidi. Di sini fi'ilnya yang mana? Yadhabu. Yadhabu. Kata kerjanya kan pergi. Sedangkan fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya Zaidun. Nah, Zaidun ya. Kan pelakunya yang pergi Zaid ya. Maka Zaid itu sebagai Pelaku. pelaku. Nanti kalau kita ilangin ilal masjidnya bisa nggak ya? Bisa. Karena kan Bisa. kayak jumlah ismiyah lah. Kalau dalam jumlah ismiyah itu ada mubtada wal khobar. Kalau dalam jumlah fi'il ya fi'il dan fa'il. Kalau kita ilangin setelahnya boleh nggak? Ya yadhabu Zaidun saja boleh nggak? Ya boleh. Ini sudah termasuk jumlah fi'li. Fi'liyah. Maka yang namanya mubtada wal khobar, fi'il dan fa'il ini adalah unsur dasar yang ada dalam jumlah. Unsur dasar yang ada dalam jumlah ya. Jadi kalau kita ingin bikin jumlah fi'liyah itu harus ada fi'il dan fa'il. Kalau kita ingin membuat jumlah ismiyah harus ada mubtada wal Khobar. khobar. Tapi nanti kalau ditambahin boleh ya. Contohnya kan ditambahin ilal masjidi kan. Nah, itu boleh saja kalau ditambahin. Tapi itu bukan unsur wajib. Kalau kita nggak tambahin ilal masjidi ya nggak apa-apa. Sudah termasuk jumlah fi'liyah juga. Ya. Sekarang adrusu al-lughal arabiyah. Nah, di sini yang namanya adrusu ini nanti mengandung fi'il dan fa'il ya, fi'il dan Nah, fi'ilnya adalah adrusu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini adalah domir mustatir. Domir mustatir. Ya, Domir yang mustatir disimpan. itu maksudnya apa? Disembunyikan. 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 Jadi kalau untuk orang pertama dan orang kedua itu bisa disembunyikan. Fa'ilnya bisa Disembunyikan. Nah, nanti kalau antum belajar i'rab adrusu fi'il mudhari' marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun ala akhiri wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Ya, kalau antum belajar i'rab nanti seperti itu. Ada dhamir mustatirun takdiru ana. Ya, jadi nanti kalau antum belajar i'rab seperti itu. Tapi kalau nggak belajar i'rab ya nggak apa-apa. Yang penting antum harus tahu bahwasanya nanti di sini itu ada fa'ilnya, tapi fa'ilnya tersembunyi. Yang terlihat cuma fiilnya, fiilnya. Ya, emang seperti itu kaidahnya. 6 ya. Jadi seperti itu untuk jumlah fi'liyah. Ya. Ada pertanyaan? Hal indakum soal, ada pertanyaan? Mafi ya? Ustaz, izin bertanya. Kalau misalkan al-masjidah ini diilangin gimana ya Ustaz? Apakah jadi maf'ul gitu? Yang mana? Yang yadhabu Zaidun ilal masjidah. Misalkan ilahnya dibuang. Taib ya. Tuntas pertanyaannya. Kalau ilahnya dibuang apakah menjadi maf'ul? Jawabannya tidak. Dan nanti kalau ilahnya dibuang malah salah ya. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya kata kerja, yang namanya fi'il itu ada dua pembagian. Ya. Yang satu adalah fi'il muta'addi, yang kedua adalah fi'il lazim. Ya. Fi'il dibagi menjadi dua, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Ya, fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek, sedangkan fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan Objek. Contohnya gimana? Contohnya Ana bilang seperti ini. Kalau Ana bilang saya membaca. Ana tanya, saya membaca. Ini butuh objek atau tidak? Saya membaca. Butuh benda yang dibaca nggak? Oh, betul. Ya pasti butuh. Kalau Ana nggak menyebutkan nggak ada bendanya, mau membaca apa ya kan? Nah, maka nanti saya membaca Al-Quran. Contohnya ya, atau Ana tulis di sini ya. Nanti kita kasih domir mu'anas ya. Fi'il madi ya. Qoro'at Fatimah. Qoro'at sebagai apa? Qoro'at sebagai Fi'il
Fatimah sebagai Zin. fa'il ya, pelaku ya. Nah, kita ngomong Fatimah membaca, qiraat Fatimah. Ya, qiraat Fatimah. Ini nanti bisa ditambahin ya. Kalau ditambahin Al-Qur'an, maka Al-Qur'annya ini menjadi objek ya. Qiraat Fatimah Al-Qur'an. Berarti Fatimah membaca Al-Qur'an. Al-Quran. Maka yang namanya qira'a yaqra'u itu adalah fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan Objek. Bagaimana kita tahu dia membutuhkan objek? Kita tanya saja. Kita kasih pertanyaan apa? Anak tanya, membaca apa? Bisa dijawab nggak? Kamu membaca apa? Bisa dijawab nggak? Bisa. Di Al-Quran. Bisa. Saya baca Al-Quran. Saya baca buku. Anak tanya antum, kamu makan apa? Bisa dijawab nggak? Bisa. Makan apa? Nasi contohnya. Maka yang namanya makan dan membaca itu adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Nah, sedangkan fi'il lazim, contohnya pergi. Anak tanya, kamu pergi. Anak tanya, kamu pergi apa? Ada jawabannya nggak? Nggak ada. Nggak bisa dijawab ya. Kamu pergi apa? Nggak akan ada jawabannya. Kecuali kalau pertanyaannya kita ganti. Kamu pergi ke mana? Benar kan? Nah, maka nanti ada jawabannya. Maka nanti kalau kemana itu bukan objek, tapi itu nanti adalah keterangan tempat. Ya. Jadi antum harus tahu dulu bahwa yang namanya kata kerja itu dibagi menjadi muta'addi sama lazim. Muta'addi membutuhkan objek, lazim tidak. Kalau muta'addi nanti boleh dikasih objek, boleh tidak. Kalau objeknya kita hilangin boleh-boleh saja karena objek itu tidak wajib. Tapi kalau fi'il lazim itu nggak boleh ada objeknya karena kalau tambahin objek nanti nggak cocok. Nah, contohnya kalau ini ilahnya kita hapus dan masjidnya sebagai objek ya nggak cocok. Masjid tidak cocok menjadi objek, tapi dia cocoknya menjadi keterangan tempat ya. Benar nggak? Kalau kita ngomong Zaid pergi ke masjid, masjidnya sebagai keterangan tempat atau bukan? Iya kan? Maka kalau keterangan tempat harus ditambahin ilah. Ya. Atau misalkan saya tidur di kamar. Anak tanya, di kamar ini sebagai keterangan tempat atau objek? Saya tidur di kamar. Keterangan tempat. Keterangan tempat. Maka yang namanya tidur itu fi'il lazim. Ya, yang namanya anamu fil ghurfati. Kalau saya tidur berarti nggak butuhan objek karena dia fi'il lazim. Paham maksudnya? Jadi dari segi makna, yang namanya kata kerja dari segi makna itu dibagi menjadi lazim dan muta'addi. Kalau lazim itu tidak membutuhkan objek. Kalau kita kasih objek nanti maknanya nggak cocok. Kalau muta'addi butuhkan objek. Cara taunya gimana? Kita terjemahkan ke Indonesia, habis itu kita kasih nalar ke bahasa Indonesia. Ya, contohnya ada doroba yadribu. Artinya apa doroba yadribu? Sudah mukul dan akan mukul. Memukul ya. Namanya doroba yadribu memukul. Nah, Anda tanya, sekarang doroba yadribu fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Fi'il muta'addi. Nah, kenapa kita tahu fi'il muta'addi? Karena kita artikan memukul. Kalau memukul kan ada objeknya. Memukul buku, memukul meja kan bisa ya, cocok ya. Beda sama roja'a yarji'u. Artinya apa roja'a yarji'u? Pulang. Nah, pulang butuh objek atau tidak? Enggak. Tidak, nggak ada yang namanya pulang. Kayak namanya pulang kan biasanya dari ya, pulang dari sekolah. Nah, ini kalau ada dari berarti tambahin min. Maka kalau ada min berarti itu bukan objek, tapi nanti hukumnya sudah menjadi jar majrur. Nah, ya jadi bisa kita nalar pakai bahasa Indonesia lah. Jadi kalau ini nanti tambahan lagi ya, fi'il, fa'il nanti maf'ulun bih, tapi maf'ulun bih itu nggak wajib ya. Biasanya fi'il muta'addi ada juga yang nggak dikasih objek ya. Jadi itu tambahan saja. Ilal masjid ini tambahan juga, ini kan keterangan tempat ya. Pokoknya unsur yang wajib dalam jumlah fi'il itu fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah, unsur yang wajibnya apa?
Mubtada dan Kabar. mubtada dan khobar. Kalau ditambahin contohnya maf'ulun bih. Nah, kalau maf'ulun bih ditambahinnya kita ngelihat dulu. Kita ngelihat dulu dari segi fiilnya. Kalau fiilnya itu fiil mutadi maka bisa ditambahin objek atau maf'ulun bih. Tapi kalau fiilnya fiil lazim nggak bisa ditambahin objek, ya. Tapi kalau keterangan tempat ya semuanya bisa ditambahin kan. Kan qaraat Fatimatu al-Qur'ana fil masjidi. Kita tambahin di masjid, cocok nggak? Cocok. Ya cocok karena Al-Qur'an kan biasanya baca di masjid atau fil baiti di rumah. Ya, kalau keterangan tempat ya semuanya bisa atau keterangan waktu fis sobahi atau fil lail bisa nggak? Bisa. Kalau keterangan waktu dan keterangan tempat semua kata kerja bisa dimasukin. Tapi kalau objek itu kita lihat dulu fiilnya fiil mutaaddi atau fiil lazim. Kalau fiil mutaaddi bisa dikasih objek, kalau fiil lazim tidak bisa dikasih objek. Tapi kalau keterangan waktu kayak fis sobahi ya ini semua fiil bisa. Yang penting dia mengerjakannya benar-benar di pagi hari. Keterangan tempat juga bisa. Paham tuh ya? Ada lagi yang bertanya? Nah, ada lagi? Alas? Sekarang anak kasih kesempatan untuk bikin jumlah fi'liyah. Ya. Agni Yang Ustaz. bisa nanti anak kasih hadiah seperti yang sebelum-sebelumnya. Anak utamakan yang belum pernah dulu ya. Kalau nggak ada nanti baru anak pilih yang sudah pernah. Ya yang belum pernah yang mau bikin jumlah fi'liyah silahkan ya. No, Ustaz. Siapa namanya? Nah, ini kelas ya. Kita tunggu yang lain dulu. Ada yang lain? Ana Ustaz. Siapa namanya? Syifa. Syifa. Syifa yang dari Ciamis tadi ya? Silakan ya. Yang lihat. Suaranya nggak jelas ya? Jumlah fi'liyah. Nah, ini jaringannya Ustaz. Ya, gimana? Contohnya itu Taboroba Zaidun Amron. Sudah saling memukul antara Zaid dan Umar. Mumtaz. Ana tulis ya. Tadoroba ini fiil musyarakah ya. Jadi saling memukul. Nah, Ustaz. Maka di sini jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il ya. Kalimat fi'il. Tadoroba ini fi'il. Nah, Ustaz. Sedangkan fa'ilnya yang mana? Pelakunya yang mana? Fa'il Zaidun. Zaidun. Zaidun ini Keduanya. sebagai fa'il. Ustaz. Nah, Mumtaz ya. Nanti silakan ambil hadiah juga ya, Syifa. Jadi di sini antum bisa tahu bahwa saya ini jumlah fi'liyah juga dan di situ ada fi'il dan fa'ilnya. Nah, syukran nanti ambil hadiah seperti yang lain ya. Ada lagi, silahkan. Ustaz. Siapa dulu? Ustaz. Nisa Ustaz. Ya, coba Nisa. Nisa, Nisa yang dari Lampung ya? Tangerang Selatan Ustaz. Oh ya, Tangerang Selatan. Tangerang Selatannya mana? BSD Ustaz. Oh, BSD. Nah, Pernah ke Mafas ya? Nggak pernah? nggak pernah Ustaz. Nah, dekat situ ya, Mas Kanul Lufas juga. Oh, Di Bintaro ya. Nah, silakan Nisa. Dibikin contoh ya. katabat Fatimah ar-risalah fil barihah. Anak tulis dulu. Katabat Fatimah
Terus Ar-risalah arisalah fil barihah. fil bariha. Nah, Fil artinya apa? barihah. Ma makna? Fatimah telah Fatimah telah menulis surat semalam. Baik. Fatimah telah menulis surat kemarin Lam. Nah, di sini diawali dengan fiil, maka dia jumlah fi'li fi'liyah. Dan dia mana fiilnya mana? Katabat. Nah, fa'ilnya yang mana? Pelakunya yang mana? Fatimah. Nah, di sini katabat sebagai fiil, Fatimah sebagai fa'il atau yang melakukan pekerjaan ya. Nah, arisalah sebagai apa? Sebagai penjelas. Maf'ulun bi ya, sebagai Objek. objek. Karena kan kalau menulis kan ada objeknya ya. Menulis apa ya kan? Lam. Nah, fil bariha ini sebagai keterangan waktu. Fil bariha itu artinya kemarin malam ya. Kemarin malam. Jadi ini sudah termasuk jumlah fi'liyah. Nah, ya nanti silakan ambil hadiah juga ya, Nisa. Nah, Ustaz, syukran kasihan. Sip. Wahid akhor. Satu lagi, silakan siapa? Nafisa. Ustaz. Itu Ustaz. Coba Risa ya. Rica atau Risa ini namanya. Suaranya belum dibuka, Rica. Yuhibbul lughatal arabiyyah. Siapa? Yuhibbul lughatal arabiyyah. Apa? Ulangi. Yuhibbul lughatal arabiyyah. Anda tulis dulu ya. Yuhibbu al-lughatal arabiyyah. Yuhibbu Al-lughatal arabiyyah. artinya apa? Saya suka belajar bahasa Arab. Saya suka belajar bahasa Arab. Maka kalau kita ngomong saya, ya-nya diganti alif. Jadi gimana? Yuhibbu, ya-nya diganti alif. Gimana jadi? Uhibbu. Nah, ya. Jadi itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa yang lain ya. Kalau diganti pelaku nanti yuhibbu artinya menyukai. Tapi kalau saya nanti ya-nya diganti alif. Ya, uhibbu al-lughal arabiyyah. Nah, di sini juga sudah termasuk jumlah pilih juga. Nah, ya, silakan nanti seperti yang lain ya, japri dan ambil hadiah. Syukran Ustaz. Ini fiil ya. Ada lagi silakan. Nafisa Ustaz. Nafisa. Min aina Nafisa? Menang. Sumatera Barat Ustaz. Padang ya. Ya, Ustaz. Sip, silakan. Iya jeri ma'un fin nahar. Sip. Ejri ma'un Fin nahar. artinya Air mengalir di sungai. Sungai. nah, ejri ma'un sungai itu bukan nahar ya. Sungai itu nahri ya. Nahri. Nahri. Kalau nahar artinya apa? Kalau Siang. nahar siang ya. Ejri ma'un fin nahri. Di sini fiilnya yang mana? Fi'ilnya ya jeri Ustaz. Ejri. Terus failnya mana? Ma'un. Failnya ma'un. Nah. Fin nahri sebagai keterangan tempat ya, seperti biasa. Sip, nanti seperti yang lain juga silakan untuk japri. Coba sekarang yang ikhwan ya, ada Pak Isman. Isman ada? Dari mana Pak Isman? Dari Bandung, Ustaz. Oh, tayyib. Ya silakan ya. Yashrabu Amrun al-ma'a. Tayyib. Anak tulis dulu sini ya. Yashrabu
Amrun Amrun al-ma'a. al-ma'a. Nah, artinya apa? Amr sedang minum air. Mumtaz. Di sini diawali dengan yashrabu fiil ya, maka dia jumlah fi'liyah. Fiilnya yang mana? Yashrabu. Yashrabu, fa'ilnya Amr. Amr. Nanti silakan Japri juga untuk ngambil hadiah ya. Pak Isman ya. Nah, jadi ya itulah pembelajaran hari ini, takwinul jumlah, menyusun kalimat, yang menyusun jumlah ya. Jadi kalau antum sudah bisa menyusun dasarnya, ini jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, nanti kalian antum akan bisa menyusun yang ada di share ya. Coba antum lihat yang di share ya. Kalau antum lihat yang di share ini diawali dengan jumlah ismiyah ya. Amsalatu tatawwur al-jumlah al-ismiyah. Diawali jumlah ismiyah ya. Nah, ini al-jumlah al-jawwalu wasilatun. Ini sebagai umdahnya, atau umdah itu maksudnya unsur dasar ya. Dalam jumlah ismiyah unsur dasarnya apa? Mubtada dan Mubtada dan khobar. nah, di sini al-jawwalu wasilatun. Al-jawwal mubtada, wasilatun khobar. Baru nanti dari mubtada wal khobar kita tambahin ya, kita tambahin idhofah, contohnya al-jawwalu wasilatut ta'lim, kita tambahin na'at, al-jawwalu al-asri wasilatut ta'lim, kita tambahin huruf nasih, inna, kita tambahin ismul mausul, alladzi, nanti masih panjang ya, tapi ini sebenarnya pembelajaran lanjutan ya. Nanti kalau antum pengen paham idhofah, na'at, huruf nasih, atau atof, atau istisna dan lain-lain, nanti silakan nanti belajar lagi ya bahasa Arabnya. Nah ya, ada pertanyaan sebelum ditutup? Ustadz, Afwan,